Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat dari Rabbmu, maka engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka musyawarah dalam urusan itu. Apabila engkau berazam untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Bagi orang-orang yang lalai, maka hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru.
semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27 Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima falam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Dua anak Adam. Ayat Al-Quran cuma menyebutkan dua anak Adam, begitu saja. Ahli tafsir memberi nama mereka berdasarkan riwayat-riwayat. Namanya satu Habil, yang kedua Qabil. Ceritakan menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Qabil petani, Habil peternak. Lalu kedua-duanya berkorban. Habil dengan ternaknya, Qabil dengan hasil panennya. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu dari Habil. Kalau dalam hadis diterima korbannya itu datang api dari langit kemudian membakarnya hangus, berarti korbannya diterima. Yaitu ternaknya Habil terbakar habis, korbannya diterima. Dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Tidak diterima, yakni tidak datang api untuk membakarnya. Ia berkata, itu Qabil berkata, la aqtulannak, karena iri, sungguh aku akan bunuh engkau. Padahal jumlah manusia waktu itu banyak apa dikit? Udah dikit dibunuh lagi, makin dikit. Begitulah, semoga Allah Ta'ala menghapuskan dari hati kita sifat hasad, sifat iri dengki. Jadi iri dengki bukan hanya dalam urusan dunia. Dalam urusan peribadatan aja orang bisa iri. Semoga Allah melindungi kita min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Pagi sore baca surat Al-Falaq agar Allah melindungi kita. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga salafus saleh ada yang mengatakan, kalau aku tahu ada sekali saja salatku yang diterima, aku sudah beruntung. Kalau aku tahu ada sekali saja salatku yang diterima. Salat tiap hari, salat ibadah, tapi kita nggak tahu yang mana yang sudah diterima. Kalau ada yang diterima sekali saja, maka sudah beruntung. Kenapa?
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah akan menerima dari orang yang bertakwa. Lalu Habil berkata, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Habil tidak menyerang. Inilah zaman fitnah. Apabila ada perang muslim, perang dengan muslim juga, sama-sama muslim. Gitu. Satu belain Habib, satu belain. Sama-sama orang Islam. Berantem, jangan ikutan. Jangan ikutan. Fitnah. Sama-sama muslim. Kalau bisa pukulkan pedangmu ke batu. Jadi orang yang kesatria yang lihat orang bertengkar, orang berperang, ingin ikut perang. Tapi jangan kau sabetkan pedangmu ke leher orang. Sabetkan kemana? Ke batu. Sesungguhnya kamu, kalau kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Rabbul alamin. Bukan saya takut kepada kamu, bukan. Tapi takut kepada Allah. Sebab semua dosa yang kita lakukan tidak dilupakan. Ada catatannya. Jangankan Allah Rabbul Alamin yang mencatat amal perbuatan manusia. Sekarang zaman digital saja, rekam jejak kita, itu tersimpan di mana-mana. CCTV di mana-mana. Maka orang ngomong begini, ngomongnya tahun kapan bisa dimunculkan, bisa dimunculkan. Semoga Allah melindungi kita dan semoga Allah tutupi aib-aib kita. Gak bisa orang mengelak. Ini di dunia bisa diungkap itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Rabbul alamin. Semoga Allah berikan kepada kita rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Rasa takut yang bisa menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Jadi yang bisa bikin kita tercegah dari dosa, dari maksiat adalah rasa takut di hati kita. Orang kalau udah nggak takut kepada Allah, maka dia akan berbuat semuanya. Dan rasa takut bisa bertambah, bisa berkurang. Mohon kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Kita bisa bersembunyi dari manusia, bisa. Tetapi gak mungkin kita bersembunyi dari pandangan Allah. Dosa yang kita lakukan itu Allah tahu.
Habil tidak mau melakukannya karena takut kepada Allah. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, dosa sebelum kamu membunuhku. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin. Dan neraka itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Makanya ketika terjadi fitnah di zaman para sahabat, Muhammad Al-Hanafiyah nggak mau ikut membantu Muawiyah atau membantu Abdullah bin Zubair. Nggak mau. Waktu itu Hajjaj bin Yusuf menyerang Mekah. Ka'bah dibakar. Orang Islam yang melakukan. Sama-sama. Muslim ini Muslim. Muhammad Al-Hanafiyah itu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad anaknya Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Muhammad Al-Hanafiyah karena ibunya dari Bani Hanifah. Tidak dikatakan Muhammad bin Ali, sebab nanti dikira anaknya Fatimah. Sedangkan anaknya Fatimah cuman 2, Hasan dan Husain. Ada 5.000 pengikut kurang lebih Muhammad Al-Hanafiyah. Dia nggak mau ikut yang manapun. Apa alasannya nggak mau berperang? Nah, itu. Kalau aku punya pedang yang punya mata dan punya lisan yang bisa bicara, baru aku mau berperang. Jadi tahu mana yang harus dibunuh, tahu mana yang harus selamat. Sedangkan pedang kita nggak ada matanya, nggak bisa bicara. Kita main tebas saja leher orang, padahal itu bukan orang yang berdosa. Nggak mau. Begitu sikap. Golput. Tidak ikut sini, tidak ikut sini. Sungguh aku ingin agar kamu kembali itu menghadap Allah dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dinasehati. Habil menasehati Qabil. Jangan kamu bunuh, nanti kamu dosa membunuhku, tambah lagi dosa sebelumnya. Dan kamu akan menjadi penghuni neraka. Ashabin nar, penghuni neraka. Bukan sekedar masuk neraka. Sebab membunuh orang tanpa hak, itu dosanya sangat besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya jahannam dan dia kekal di dalamnya. Semoga Allah bersihkan tangan kita dari darah manusia. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil sudah menguasainya, menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Nah, orang kadang memudah-mudahkan perbuatan gampang, urusan belakangan. Itu dia. Itu minimnya rasa takut kepada Allah. Membuat orang meremehkan berbuat dosa.
Ada orang nyolong motor, gebugin, bakar, dituntut nanti di hari kiamat. Orang yang berteriak itu. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang merugi. Jangan kira kita mengalahkan musuh kita, kita bisa bunuh lawan kita, kita sukses, beruntung. Rugi. Orang yang merugi. Dan membunuh orang itu luar biasa. Dosanya sangat besar karena dia hak Allah itu mematikan, itu bukan hak kita. Kamu berani membunuhnya? Mengambil hak Allah. Mungkin dia bisa istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah. Tetapi orang yang dibunuh itu punya keluarga. Kalau dia seorang ayah yang dibunuh, menyengsarakan istrinya jadi janda, menyengsarakan anaknya jadi yatim. Mungkin kepada istri dan anaknya bisa dibayar diat, bayar 100 ekor onta. 3 miliar misalnya dibayar. Mungkin keluarganya memaafkan. Tapi kepada si terbunuh yang sudah dikubur itu, bagaimana minta maafnya? Berat. Maka fa'asbaha minal khasirin. Jadilah Qabil termasuk orang yang merugi. Rugi sekali. Faba'athallahu huraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwariya saw'ata akhi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan keadaan Qabil. Bagaimana seharusnya mengubur mayat saudaranya. Maka dikenal burung gagak itu burung paling cerdas. Diajarin itu Qabil bagaimana caranya memperlakukan saudaranya yang sudah meninggal. Bingung itu. Qabil begitu udah mati, bingung. Karena setan itu begitu. Sebelum kita berbuat dosa, setan akan mengganggu kita, menggoda kita untuk melakukan dosa. Setelah orang itu melakukan dosa, maka dia akan menyesal sekali, sedih sekali. Sudah menghancurkan orang, dia juga nanti hancur. Itu dosa itu begitu. Sebelum untuk melakukan dosa, didorong kesempatan untuk berbuat dosa. Begitu sudah terjadi itu dosa, yang ada hanya penyesalan. Bingung Qabil, bagaimana cara memperlakukan saudaranya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Qabil berkata, aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Yang lihat burung gagak, gali tanah, kemudian burung gagak yang mati dikubur. Jadi burung gagak itu berarti datang dua, kemudian bertengkar, satu mati. Lalu digali, kubur. Begitu cara Allah mengajarkan kepada Qabil. Bukan Allah berfirman, Bil, kubur tuh temanmu. Enggak. Tapi dengan cara apa? Diturunkan burung gagak.
Disinilah pentingnya kita menjadi orang yang cerdas. Jadi mau belajar, mungkin kita orang yang merasa lebih berilmu. Gak ada salahnya kita belajar dengan orang yang ilmunya di bawah kita. Gak ada salahnya. Begitu, tawadu, rendah hati. Belajar dari siapa saja. Sampai pun ini Qabil manusia, makhluk paling mulia. Belajar dari apa? Dari burung. Begitu. Ambil pelajaran. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hendaknya dijadikan pelajaran. Fa'asbaha minan nadimin, karena itu jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal. Nyesal sekali. Tapi apa gunanya menyesal? Sedangkan sudah mati, nggak bisa dihidupkan kembali. Memang biasa, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau duluan namanya pendaftaran. Ya, nyesel pasti belakangan. Kalau duluan pendaftaran. Hadis ke-172. Inilah kaitannya dalam Riyadhus Shalihin wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang termasuk ulamanya sahabat, Ibnu Ummi Abdin radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni adamil awwali kiflu min damiha. Tidak ada seorang jiwa pun yang terbunuh, yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung darahnya. Qabil ikut menanggung kalau sekarang terjadi pembunuhan, apakah di Cirebon, apakah di Bandung, apakah di mana, itu anak Adam pertama ikut nanggung dosanya. Siapa tadi namanya? Qabil. Iya. Kalau antum punya anak jangan dikasih nama Qabil ya. Punya anak kembar kasih nama Qabil, Qabil. Jangan. Li'annahu kana awwalu man sannal qatla, karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh. Yani fataha babul qatli li awwali marrah. Dia yang membuka pintu pembunuhan pertama kali. Dari keturunan Nabi Adam, pertama kali melakukan pembunuhan Qabil. Maka dibawakan di bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab tentang orang yang memberikan sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Jadi jangan kita menjadi contoh yang buruk. Jadi dong contoh yang baik. Jadilah teladan dalam kebaikan. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, annal mutasabbiba fil fi'li wal musyajja'i alaihi wal munabbihu ilaihi yakunu musawiyan lil mubashiri lahu fima yatarattab alaihi min ajrin aw iqabin. Bahwasanya al mutasabbib, orang yang menjadi sebab pada satu perbuatan, atau musajji, memberikan dorongan, mendorong melakukan sesuatu yang mengingatkan kepadanya, maka dia sama seperti pelakunya dalam hal
kebaikan maupun keburukan, dalam pahala maupun dosa. Antum menjadi penyebab orang ngaji. Dengan sebab antum SMS, sebar pengumuman, ngajak orang ngaji. Maka orang yang antum ajak datang ngaji. Dia dapat pahala, antum yang ngajak ikut dapat pahala. Sebaliknya, antum mengajak perbuatan buruk, mendorong orang untuk berbuat keburukan, berbuat dosa. Lalu orang itu melakukan dosa, dia berdosa. Yang menjadi penyebab, yang memberi semangat, ikut juga dosa. Makanya jangan ngomong kalau kita belum tahu baik dan buruk. Kalau itu kebaikan, orang minta musyawarah sama kita, dukung. Tapi kalau itu keburukan, hati-hati. Ikut mendapat dosanya kalau keburukan. Wa rubbama kanat mas'uliyatuhu mudha'afatun. Bisa jadi tanggung jawabnya berlipat-lipat. Karena dia yang memberi contoh, lihat. Dari zaman Adam sampai sekarang, ikut nanggung dosa terus. Makanya kalau kita pernah melakukan ajakan kepada orang untuk melakukan perbuatan dosa, misalnya bikin aliran sesat, seperti dulu namanya Darul Arqam. Di mana pusatnya? Di Malaysia. Itu setelah didebat taubat, dia umumkan tentang taubatnya. Ajak orang-orang yang pernah disesatkan untuk kembali kepada manhaj yang hak. Agar tidak mengalir terus, bukan taubat diam-diam. Itu dia. Kalau orang rujuk, ya harus mengumumkan bukti taubatnya. Kalau enggak diikuti terus kesesatannya, ikut menanggung dosanya terus. Selanjutnya, al-qatlu anwa'un minha ma yakunu dzulman wa minha ma yakunu haqqan wa adlan kal abwabil lati ajaza syar'i fiha al-qatlu. Pembunuhan ada bermacam-macam. Di antaranya ada pembunuhan secara zalim. Seperti pembunuhan Qabil terhadap Habil itu zalim. Jadi nama Qabil dan Habil dikatakan Israiliyat. Dan di antara pembunuhan juga adalah yang hak, adil. Dan ini termasuk pintu-pintu yang dibolehkan menurut syariat untuk membunuh. Bal aujabahu, bahkan syariat mewajibkannya harus dibunuh. Kan nafsi bin nafsi, seperti jiwa dengan jiwa. Malam ya'fu waliyul maqtul, selama tidak dimaafkan oleh wali si terbunuh. Jadi orang yang membunuh balasannya apa? Bunuh lagi. Tetapi yang menegakkan penguasa. Yang menegakkan penguasa, bukan bapaknya dibunuh lalu anaknya bunuh lagi orang yang membunuhnya. Enggak, penguasa yang menegakkan. Terus kalau penguasanya malah melindungi pembunuh, bagaimana? La ilaha illallah. Penguasanya melindungi pembunuh misalnya. Barang bukti disita, CCTV mati misalnya. Atau lain-lain, melindungi. Mengadulah kepada Allah. Itu. Mengadu kepada siapa? Kepada Allah.
Dialah ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana. Mengadu kepada Allah. Pertama, jiwa dengan jiwa. Warajmuz zanil muhsan. Yang kedua yang boleh dibunuh yaitu merajam pezina setelah nikah sah. Jadi seorang yang sudah pernah nikah sah, lalu dia berzina, maka orang itu dirajam. Apakah dia suami, apakah dia istri. Berzina, hukumannya dilempari dengan batu sampai mati. Diikat atau ditanam separuh badan, lalu ditimpukin dengan batu. Itu hukuman apa? Zina orang yang sudah pernah nikah sah. Rajam hukumnya. Orang kadang menentang sadis itu, enggak ada hukum lain apa? Bagaimana mau dibilang sadis? Seperti orang yang di debat oleh Zakir Naik. Ada orang hukum Islam kejam, orang membunuh dibunuh lagi. Orang berzina dirajam. Lalu dikatakan, bagaimana pendapatmu jika ibumu diperkosa lalu dibunuh? Lalu pelakunya diserahkan kepadamu untuk menentukan hukum. Hukum apa yang akan kamu berikan? Langsung dia bilang, bunuh lagi. Nah itu fitrah manusia itu begitu. Darah dibalas dengan darah. Adapun pezina, kenapa juga harus dibunuh? Kalau pencuri kan dipotong tangan. Kenapa pezina nggak dipotong aja? Kenapa nggak dipotong aja? Jawabannya, orang yang berzina, dia merasakan nikmat di sekujur tubuhnya. Maka dia harus merasakan batu di sekujur tubuhnya. Itu hukum yang adil. Yang ketiga, wal murtad, orang yang murtad. Man baddala dinahu faqtulu, siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Jadi orang yang murtad hukumannya juga dibunuh. Masuk adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jadi pembunuhan ada beberapa macam, ada pembunuhan zalim, ada pembunuhan yang memang hak. Yang hak boleh dibunuh. Satu apa? Qisas. Yang kedua, rajam. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, waman amila amala qaumi lutin sawa'un akana fa'ilan aw maf'ulan fihi. Orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, sodomi, itu juga dibunuh. Jadi pelaku sodomi itu dibunuh, pelakunya maupun korbannya. Maksudnya Allah alam jika dia sama-sama menyukainya. Maka orang seperti itu, pelaku homo juga dibunuh.
Bagaimana cara membunuhnya? Apakah dirajam? Apakah dibakar? Atau bagaimana? Disebutkan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, dibawa naik ke gunung. Misalnya diikat dia bawa naik ke gunung, atau zaman sekarang di gedung tinggi. Kemudian ditendang dari atas. Nah, itu. Biar jatuh, kalau masih hidup, timpuk lagi pakai batu. Karena melihat hukuman Allah kepada kaum Nabi Lut. Diangkat buminya, dijungkir balukan, kemudian dihujani dengan hujan batu. Nah, itulah hukuman bagi pelaku homo, pelaku sodomi. Bagaimana kalau santrinya yang disodomi? Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah melindungi kita dan anak-anak kita. Dibunuh juga itu. Terbukti dia mengaku, bunuh. Kalau kisos, gimana dia bunuh? Dia bunuhnya dengan cara dilelepin. Dia bunuh juga dilelepin juga. Dia bunuhnya di setrum listrik juga. Dia bunuhnya dikurung di kamar mandi sampai mati. Dia dikurung juga sampai mati. Wallahu a'lam. Kemudian walladzi ya'til bahimah, orang yang menyetujuhi binatang. Misalnya dia zina dengan kambing, zina dengan anjing, dibunuh juga. Dan binatangnya dibunuh juga. Kalau kambing nggak boleh dimakan dagingnya. Ada keterangannya dalam buku Ad-Da' wad-Dawa. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.